selamat pagi, siang, ataupun malam buat kalian semua yang udah ngeklik dan nontonin videoku kali ini. Nah, perkenalkan, nama saya Christian Yosua Saputra, kelas 10 IPA 8, absen 13. Dari SMA Negeri 2 Lumajang dong pastinya. Nah, sekarang saya di sini akan membahas mengenai Gunung Semeru. Nah, di pembahasan video kali ini saya akan mencatat poin-poin penting yang akan saya bahas. Nah, langsung saja simak videonya. Oke, jadi kita yang pertama akan membahas tentang lokasi Gunung Semeru. Gunung Semeru sendiri terletak pada ketinggian 3.676 meter di atas permukaan laut, yang merupakan gunung tertinggi di Pulau Jawa dan letaknya berada di Jawa Timur, atau lebih spesifiknya letaknya di kawasan daerah Lumajang. Semeru sendiri berada di antara dua kabupaten, yang pertama Kabupaten Lumajang dan yang kedua adalah Kabupaten Malang. Semeru sendiri merupakan bagian dari Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, atau yang sering kita singkat menjadi TNBTS, dengan posisi geografis terletak antara 8 derajat lintang selatan dan 112 derajat bujur timur. Dan yang kedua, kita akan membahas tentang asal-usul Gunung Semeru. Di Pulau Jawa sendiri banyak sekali gunung-gunung yang masih aktif. Contohnya saja seperti Gunung Papandayan di Jawa Barat, Gunung Merapi di Jawa Tengah, dan yang sangat terkenal di Pulau Jawa adalah Gunung Semeru dan letaknya tepat berada di Jawa Timur. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana sih proses terbentuknya gunung-gunung yang ada di Pulau Jawa? Nah, proses terbentuknya gunung-gunung api di Pulau Jawa adalah bertabraknya lempeng Australia yang berada di sebelah selatan Indonesia dan lempeng Eurasia yang berada di sebelah utara Indonesia. Tabrakan kedua lempeng tadi tepat berada di selatan Pulau Jawa. Nah, akibat tabrakan antara lempeng Australia dan lempeng Eurasia tadi membentuk palung di laut di sebelah selatan dan membentuk gunung api di sebelah utara. Lempeng Australia bergeser ke utara dan lempeng Eurasia bergeser ke selatan. Nah, lempeng Australia itu akan masuk ke dalam lempeng Eurasia, dan lempeng Eurasia akan terangkat dan berada di atasnya lempeng Australia. Nah, peristiwa ini sering kita kenal dengan nama konvergen. Nah, lempeng Australia yang tadi sudah masuk ke dalam lempeng Eurasia akan mengalami pelelehan, atau dalam bahasa Inggris kita sebut dengan melting. Setelah meleleh menjadi magma, kemudian magma tersebut naik membentuk kantong-kantong magma. Nah, nanti kantong-kantong magma ini membentuk gunung api. Tabrakan kedua lempeng tersebut terus terjadi sejak dulu kala, sehingga magma yang terbentuk dari hasil tabrakan naik ke atas. Hasilnya terbentuk jalur-jalur gunung api, dan Gunung Semeru merupakan salah satu hasil dari tabrakan kedua lempeng tersebut. Meanwhile, a few minutes later.
ketiga. Dan yang ketiga, kita akan membahas tentang pengertian Gunung Semeru itu sendiri. Gunung Semeru ini jika dilihat berdasarkan bentuknya, gunung ini termasuk jenis gunung stratovolcano. Nah, apa sih stratovolcano itu? Nah, stratovolcano ini tersusun dari batuan hasil letusan dengan tipe letusan yang berubah-ubah, sehingga dapat membentuk beberapa lapisan dan atau membentuk kerucut besar. Berdasarkan sifat dan kekuatan erupsinya, Gunung Semeru ini termasuk ke dalam golongan erupsi eksplosif. Erupsi eksplosif sendiri adalah erupsi berupa ledakan yang mengeluarkan benda-benda padat seperti abu vulkanik, pasir, kerikil, bahkan batuan-batuan panas. Dan juga berdasarkan berdasarkan tipe letusannya, Gunung Semeru digolongkan ke dalam tipe Merapi. Apa sih tipe Merapi itu? Nah, tipe Merapi sendiri adalah tipe letusan yang mengeluarkan lava kental yang menyumbat mulut kawah, mengakibatkan tekanan di dalamnya makin kuat untuk memecahkan sumbatan lava yang akan keluar. Letusan ini menghasilkan awan panas yang sering dikenal secara orang awam itu sebagai pedus gembel. Contohnya saja letusan pada Gunung Semeru. Secara umum, iklim di wilayah Gunung Semeru ini termasuk tipe iklim B dengan curah hujan 927 mm sampai 5.498 mm per tahun, dengan jumlah hari hujan adalah 136 hari per tahun, dan musim hujan jatuh pada bulan November sampai dengan April. Nah, yang terakhir atau yang keempat, kita akan membahas tentang ciri-ciri gunung meletus. Nah, yang pertama, suhu di sekitaran gunung meningkat dari suhu normal. Dan yang kedua, terjadi kekeringan sumber air secara mendadak. Dan yang ketiga, pohon-pohon di sekitar gunung api akan menjadi kering. Dan yang keempat, sering terjadi gempa dalam skala kecil maupun besar. Dan yang kelima atau yang terakhir, binatang-binatang liar yang hidup di sekitaran gunung mengungsi ke wilayah lain atau biasanya sering mengungsi ke pemukiman warga. A few moments later. Sekian video dari saya mengenai pembahasan gunung meletus, Gunung Semeru. Semoga bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan kalian semua. Sekian dari saya, terima kasih. Performance Remix. Aku suka body